Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam Rabu di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini, dan kita masih membahas tentang tematik ya. Sebelum itu, ini adalah pekan terakhir kalian KBM ya. Insyaallah Senin depan kalian akan menghadapi yang namanya ujian evaluasi. Dan hidup itu penuh dengan yang namanya ujian. Karena banyak ujian hidup. Kalau banyak cucian namanya laundry. Jadi ujian itu bisa dengan kelapangan, bisa juga dengan kesempitan. Ya, dengan ilmu, juga dengan kebodohan itu. Ujian kalian satu semester ini ya tidak hanya dilihat dengan pekan depan, tapi keseharian kalian selama ini. Akan tetapi untuk biar kalian merojaah, mengulang pelajaran, maka ada yang namanya ujian. Maka hendaklah curi start dari awal, persiapkan dengan matang. Ya, kalau bisa tidak belajar kecuali untuk tidur, sholat, makan, buang air, ya. Sudah, sisanya apa? Belajar. Keluar dari kelas, langsung belajar. Sampai sholat, makan, belajar lagi. Tidur siang, belajar lagi. Sholat asar, belajar lagi. Halaqah, belajar. Pengajian, habis pengajian belajar sampai tidur. Jadi belajar penuh. Ya, dan tolong hidupkan nuansa ini. Karena ya, di sebagian tempat itu marak sekali. Kalau ujian itu Masya Allah udah hidup suasananya, dan ini yang perlu kita harus galakkan. Jadi tolong siap-siapkan. Dan kita hari ini bahas yang santai tapi serius. Ya, santai karena kisah, cuman serius karena yang kita bahas adalah bukan sembarang kisah. Judul kita pada malam hari ini adalah Sejarah Bani Israel. Sejarah Bani Sopo? Bani Israel. Sering dengar kata Bani Israel? Dalam Quran sering disebutkan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bani itu artinya kabilah atau keturunan. Israel, ya, ternyata Israel ini bukan nama negara yang sekarang ada, Israel Raya, bukan. Ya, itu Israel. Pakai hell artinya neraka ya. Israel ini adalah nama lain dari Nabi siapa? Nabi Yakub alaihi salam. Jadi kadang-kadang Nabi itu punya lebih dari satu nama. Ya, santri pun punya lebih dari satu nama. Ada Khairon misalnya. Mana Khairon? Dipanggil Koyon misalnya. Ya, itu kan nama lain gitu. Kayak saya Roni kadang dipanggil Oop. Ya. Bukan ongok-ongok betok, bukan ya. Oop itu kakak, maksudnya bahasa kayu agung gitu ya. Atau anak pertama. Ya, Nabi Yakub alaihissalam pun punya nama lain, yaitu Israel. Siapa Nabi Yakub? Anak dari Nabi Ishak. Anak dari Nabi siapa? Ishak. Ishak anak dari Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Yakub ini cucunya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua anak yang jadi nabi. Yang pertama adalah Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Siapa? Ismail dan Ishak. Nah, Ishak ini punya anak yang jadi nabi, salah satunya Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub nanti punya anak yang pun jadi nabi, yaitu Nabi Yusuf. Ya, ulangi, yang pertama Nabi Ibrahim, terus Nabi Ishak, terus Nabi Yakub, terus Nabi Yusuf. Nah, Yakub ini ayahnya Nabi Yusuf itu dikenal dengan Israel. Apa arti Israel?
Sebagian sejarah mengatakan, ahli sejarah, Israel dari kata Isra dan Il. Ya, Isra itu artinya hamba. Il ya dari kata ilah, Allah. Artinya Israel adalah hamba Allah. Ya, ada yang mengatakan Israel itu dari kata Isra, Asra, Yusri, berjalan di malam hari. Karena Nabi Yakub pernah berjalan di malam hari, wallahu alam. Yang jelas disebutkan arti Israel adalah hambanya Allah. Dalam Israiliyat dikisahkan tentang Nabi Yakub, adik-adik. Nabi Yakub menikah dengan seorang wanita bernama Lea. Panjangnya Milea, enggak, Lea aja. Dan Lea ini punya saudari namanya Rahel. Ya. Bukan Rahil kan ya. Rahel. Nah, Lea dan Rahel ini dua saudari. Emang boleh Ustadz menikah dua saudari? Dulu boleh, sekarang nggak boleh. Sekarang dalam Islam diharamkan antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ya, dilarang menggabungkan dua kakak adik dalam suatu pernikahan. Nabi Utsman bin Affan menikahi dua saudari nggak? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Boleh, karena tidak dalam satu waktu. Utsman bin Affan nikahi Ruqayyah, Ruqayyah meninggal, baru nikah dengan Ummu Kulsum. Sedangkan Nabi Yakub menggabungkan langsung sekaligus Lea dan Rahel. Lea melahirkan 6 anak. Berapa anaknya? 6, diantaranya Yahuza, bukan Yakuza, bukan. Yahuza, ada yang bilang Yehuza, ada yang bilang Yahuda. Nah, inilah menjadi asal nama Yahudi. Ya, berasal dari anaknya Nabi Yakub yang bernama siapa? Yahuza atau Yehuza atau Yahuda. Karena si Lea punya anak banyak, Rahel yang belum Allah berikan keturunan cemburu. Akhirnya ya, sebagai rasa bersalah si Rahel hadiahkan suaminya Nabi Yakub budak wanita yang namanya adalah Bilha. Bilha. Dan Bilha melahirkan anak untuk Nabi Yakub, 2 anak. Ngelihat itu si Lea ngerasa cemburu. Saya juga bisa kasih kasih suami saya budak wanita, dikasihlah Zilha. Jadi totalnya berapa? 4. Dan Zilha pun punya 2 anak. Jadi berapa anaknya? 10. Setelah Zilha dan Bilha punya anak, alhamdulillah si Rahel nyusul, punya 2 anak juga. Kedua anak itu namanya Yusuf dan Binyamin. Yusuf dan Binyamin. Jadi sebenarnya Yusuf itu dilemparkan ke dalam sumur bukan oleh saudara kandung, tapi oleh 10 kakaknya yang saudara tiri. Kenapa? Karena saudara tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Itu ibu tiri ya. Jadi intinya Nabi Yakub punya berapa anak? 10 apa 11? 12. Nah, 12 inilah yang nanti dikenal menjadi 12 kabilah besar Bani Israel. Keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Ya. Dan ini bantahan kepada orang-orang Nasrani yang mengkritik kitab poligami. Dalam Injil Perjanjian Lama disebutkan kisah poligaminya Nabi Yakub alaihi salam. Ya. Jadi totalnya ada 12 suku besar dari kelompok Bani Israel yang nanti inilah akan menjadi 12 kabilah ya dalam Bani Israel. Di mana Nabi Yakub tinggal, adik-adik? Iya. Di mana? Palestina. Ya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam kan bermukimnya di Palestina. Nabi Ibrahim kan orang Irak. Ya. Kemudian dia pindah ke Palestina. Ya. Kemudian dia pertamanya dia ke Mesir dulu. Ya, ke Mesir. Dari Mesir dia dapat Hajar, baru dia pulang ke
ke Palestina. Di Palestina pusat dakwahnya Nabi Ibrahim. Dia letakkan anaknya Ismail di Mekah begitu ya. Nah, Nabi Ishak tinggal di Palestina. Nabi Yakub pun sama, tinggal di Palestina. Bersama 12 anaknya, mereka di padang pasir tinggal bercocok tanam dan beternak kambing dan semisalnya. Sampai terjadilah kisah Nabi siapa? Anaknya Nabi Yusuf. Kita nggak bahas cerita Nabi ya, kalau bahas Nabi panjang, tapi kita dari sisi Bani Israilnya. Nabi Yusuf alaihissalam, singkat cerita ya, dia jadi bendahara negeri Mesir, menteri keuangan negeri Mesir. Ketika itu Syam sedang paceklik, sedangkan Mesir karena takwilnya mimpi Nabi Yusuf berhasil survive, bertahan dengan menghemat gandum di dalam ya penyimpanan gandum. Jadi orang-orang dari Syam datang ke Mesir untuk minta sembako, ya, untuk minta bahan makanan pokok. Ketika itulah ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Singkat cerita, Nabi Yusuf minta ayahnya, siapa ayahnya? Nabi Yakub dan saudara-saudaranya, ya termasuk Yahuza, Bunyamin dan teman-temannya dan saudara-saudaranya pindah ke mana? Ke Mesir. Akhirnya meninggalkan Palestina, Bani Israel tinggal di Mesir. Dan Mesir ketika itu peradabannya lebih maju dibandingkan Syam. Ya, yang awalnya hidup susah, peternak, pengembala, ya, petani, pindah di Mesir menjadi keluarganya menteri. Langsung naik strata sosialnya. Dan orang-orang Mesir memuliakan Nabi Yakub dan anak-anaknya. Kenapa? Karena ini ayah menteri kita. Akan tetapi semua berubah setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal. Ya, arogansi seorang pribumi, ya, bangsa Kibti, penduduk asli Mesir, akhirnya mulai menindas Bani Israel. Bertahun-tahun ditindas, dizolimi, sampailah nanti lahir kisah Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam, ya. Jadi bahas sejarah Bani Israil ini lintas Nabi, ya, karena dari Nabi Yakub sampai nanti ketemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan sampai sekarang bikin masalah ini orang-orang Yahudi ini, ya, bukan Wahyudi, bukan ya, itu teman kita Wahyudi ya. Ya, jadi disinilah kisah ujian ya bagi Bani Israel. Singkat cerita, lahir Nabi Musa. Ketika itu Fir'aun, Ramses yang kedua, memerintahkan karena ada mimpi dia disengat oleh kalajengking, dia bunuh semua anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Adapun dari suku Mesir, bangsa Kibti, enggak dibunuh. Di masa inilah Nabi Musa lahir. Singkat cerita, Nabi Musa dilemparkan ke dalam kota, dihanyutkan dan ditemui oleh dayang-dayang ya, istana Fir'aun. Kemudian dilihatlah oleh Asia, istrinya Fir'aun, karena Fir'aun meskipun dia punya segalanya, dia kaya, dia ganteng, dia tampan, dia gagah, dia kuat, dia heroik, dia tangguh, tapi dia tidak Allah berikan keturunan. Ya, kekurangannya, sehingga Asia ketika unyu-unyu, ganteng, sehat dan imut, dia pengen adopsi sebagai anak. Sehingga Nabi Musa hidup di istana Fir'aun. Ya, singkat cerita, diutus jadi nabi. Kita nggak usah bahas istana Nabi Musa panjang, kita bahas sejarah Bani Israel. Singkat cerita, ketika itu Bani Israel diajak Nabi Musa untuk pergi meninggalkan Mesir. Dan Fir'aun tidak tinggal diam. Ya, jajahannya mau diambil, enggak mau, dia enggak terima. Akhirnya dia kerahkan segala bala tentaranya, ratusan ribu, mengejar ya orang-orang Bani Israel dan Nabi Musa
yang jumlahnya ya tidak sebanyak atau kalah jauh dari bala tentaranya Fir'aun. Singkat cerita mukjizat Nabi Musa, singkat cerita terus ya, membelah dan akhirnya pindahlah mereka, tibalah di Syam. Alhamdulillah. Nah, ini ujian. Bani Israel diuji yang pertama dengan penindasan. Setelah dia selamat, diuji dengan kelapangan. Disinilah watak karakter jeleknya Yahudi muncul. Masa Fir'aun mati? Nggak percaya aku. Padahal Nabi Musa udah bilang Fir'aun udah kalah, udah mati. Nggak percaya. Mulai keras kepala, ngelawan Nabi, ya, ngelawan Ustadz, ngeyel dan seterusnya. Ya, kalau santri Al-Madinah alhamdulillah masih baik-baik semua ya. Alhamdulillah. Yahudi. Akhirnya Allah selamatkan jasadnya Fir'aun. Nah, sekarang jadi mumi ya. Diawetkan untuk bukti ini loh, Fir'aun udah mati. Biar orang-orang Bani Israel percaya. Oke. Ya, selesai. Kemudian dia berjalan ke Palestina. Dia minta, wahai Musa, bikinin berhala dong. Ya. Kenapa? Karena mereka kan tinggal sama orang-orang Mesir yang ketika itu agamanya paganisme, dinamisme, menyembah berhala. Ya, mereka mulai terpengaruh. Jadi pengen request bikin berhala, kurang ajar kata Nabi Musa. Sudah diselamatkan Allah, pengen berbuat syirik. Ya, muncul sifat-sifat Bani Israel yang jelek. Kemudian Nabi Musa minta, yuk kita balik ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Ketika itu Baitul Maqdis ada dikuasai oleh orang-orang yang sombong dan congkak. Ya. Ayo kita berperang, berjihad, kita masuk ke Baitul Maqdis. Apa kata orang-orang Yahudi? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Monggo Musa, ente aja yang jihad sama Tuhan ente. Kami duduk-duduk saja di sini. Kurang ajar apa enggak kurang ajar ini? Kurang ajar. Udah Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun malah kayak gini. Akhirnya Allah hukum mereka 40 tahun tersesat, terombang-ambing, kebingungan di padang Ti. Ya, sebelum masuk ke Baitul Maqdis itu, mau jalan kemanapun balik lagi ke sono. Ya, dia jalan mau ke Patung Kuda, loh kok Al-Madinah lagi nih. Ya, ini nggak pernah keluar dari padat karya misalnya. Allah bikin mereka kebingungan di situ. Mereka berjalan tempat semula. Allah buat seperti itu selama 40 tahun. Di masa inilah terjadi banyak hal. Mereka udah Allah kasih makanan dari langit, mana dan salwa. Mana itu turun adik-adik dari langit, dan dia jatuh ke atas pohon, mudah diambil, manis seperti madu. Pokoknya enaknya mantep, kalah makanan dunia. Terus salwa itu burung yang mudah ditangkap, yang dagingnya enak sekali. Udah dikasih makanan dari langit, makanan surga, ngeyel, bosen. Ya, Musa yang lain aja. Kami pengen makan apa? KFC. Sebelah gitu ya. Atau tekwan. Akhirnya Allah berikan sayur mayur, bawang merah, bawang putih, kacang-kacangan, makanan dari bumi yang beraneka ragam, yang jauh enak, yang jauh tidak enaknya dibandingkan mana salwa. Mana salwa malah sekarang tidak ada. Bahkan dulu tidak kenal namanya daging busuk, Pak. Kapan daging busuk? Bani Israel sebabnya. Jadi dikisahkan dahulu daging busuk. Kita mau nangkap ikan, mau nangkap kambing, mau nangkap ayam, mau apa, ya nggak busuk. Dengan syarat dihabiskan hari itu. Karena ketika itu hewan-hewan mudah ditangkap, jangan disimpan. Ya, meskipun seharian nggak busuk, tapi tadi tamak, rakus, ngeyel, disuruh jangan simpen, mereka nangkap daging banyak, disimpan, akhirnya busuk. Kata Nabi, sejak saat itu daging kenal dengan busuk.
Kita butuh freezer untuk mengawetkan daging sekarang. Ya, inilah orang-orang Yahudi. Belum lagi terjadi kisah pembunuhan mistis. Ya, seorang besar terbunuh tanpa tahu siapa pelaku. Geger ketika itu. Ya, mengalahkan gegernya kematian final sekarang. Ya, yang jadi film bioskop. Oh, geger Bani Israel, ini siapa pembunuhnya, ini kurang ajar. Datang ke Nabi Musa, gimana biar kami tahu ya siapa pembunuhnya? Kata Nabi Musa, carilah seekor bakoro, sapi betina. Nah, tapi ngeyel, sapi betina yang gimana, warnanya apa? Padahal sapi betina terserah, yang mau warna pink, ya, yang mau warnanya biru, hijau, apa? Hijau. Oh iya. Merahnya sekarang. Ya. Hijau Tosca. Dulu hitungnya merah, kuning, hijau, biru. Sekarang ada merah, ada merah marron, biru, ada biru navy. Ada biru apa lagi, ribet sekarang. Bebas, cuman mereka nanya-nanya, banyak tanya sampai sulit. Warnanya kuning, indah, nggak pernah dipakai, membajak sawah, pokoknya wah sempurna sekali. Sampai mereka tidak mendapatkan itu kecuali dengan memberikan emas seberat sapi itu untuk mendapatkannya. Mereka sokongan, bikin ribet. Kemudian diambil bagian dari sapi, ada yang bilang ekornya, ada yang bilang lidahnya, dipukul ke jenazah, tadi jenazahnya langsung bangun. Yang bunuh saya adalah Azizu. Enggak ya misalnya. Yang bunuh saya adalah ternyata keluarganya sendiri, sepupu atau apa saya lupa. Ini kan ngeyel, disuruh gampang malah bikin susah. Belum lagi ketika Nabi Musa Allah 40 hari, udah ditinggal ustadznya bebas, ya Bani Israel ini. Ya, biasanya kalau ustadznya ke Palembang, pasti ada masalah, enggak ya? Makanya mata-mata di Prabu ya. Ya, ketika itu 40 hari pulang, ternyata Bani Israel udah menyembah patung anak sapi yang dihasil Miri. Nabi Harun nggak bisa apa-apa, diancam lawan banyak orang. Akhirnya apa? Marah Nabi Musa, mereka tobat dan tobat saling membunuh satu sama lain. Antara yang nyembelih dengan yang tidak nyembelih, tidak nyembah dengan yang tidak menyembah. Yang tidak menyembah membunuh yang menyembah. Kemudian itu ada kabut atau nyoyo sampai nggak tahu siapa yang dibunuh. Alhamdulillah kita tobat, nggak perlu bunuh diri adik-adik. Ini khilaf juga bagaimana cara membunuh diri bagi tobatnya Bani Israel ketika itu. Ya, singkat cerita lagi, Nabi Musa pun wafat di 40 tahun tersebut. Begitupun Nabi Harun. Dan Allah angkat sebagai pemimpin Bani Israel, yaitu murid terbaik Nabi Musa yang bernama Yusha bin Nun. Ya, Nabi Yusha bin Nun. Nah, Nabi Yusha, ayo kita perang. Jangan kita di sini terus, sudah selesai 40 tahun masa hukuman, sekarang kita masuk ke Baitul Maqdis. Siap. Tidak boleh ikut perang orang yang masih bangun rumah, gentengnya belum jadi. Tidak boleh ikut perang pengantin baru yang belum malam pertama. Ya, karena nggak fokus ya. Boleh ikut perang orang yang punya istri yang hamil nunggu. Tidak boleh ikut perang orang yang menunggu sapinya beranak sampai lahir anak sapi. Pokoknya cari yang pokok. Akhirnya mereka berperang tang ting tung. Besok hari Sabtu, ini hari Jumat, dan hari Sabtu Bani Israel nggak boleh perang, hari spesial mereka. Udah sore-sore nih, sore Jumat nih. Ya. Kemudian Nabi Yusha bin Nun bilang, "Ya Syams, wahai matahari, anti ma'muratun wa ana ma'mur." Engkau diperintahkan berperang. Tahan sebentar. Ya, pause. Jadi matahari pun berhenti ketika itu.
Bedanya kita nggak berhenti. Kalau kita berhenti bola nggak bisa perang. Mataharinya yang berhenti. Ketika itu ya Bani Israel karena udah hampir menang, bisa besoknya libur, mereka bangun kekuatan lagi. Maka ketika itulah matahari berhenti dan Bani Israel menang, mengalahkan musuh dan berhasil masuk ke Baitul Maqdis. Alhamdulillah. Disuruh dan masuk Baitul Maqdis, mereka apa? Jalan mundur sambil nunggit-nunggit. Bokongnya begini-begini. Kurang ajar. Disuruh bilang hita, maafkan kami, ampuni kami. Dia bilang hinto, gandum. Ya, jadi hati-hati kalian hobi memperhatikan nama. Ya, ini ciri-ciri orang ya Yahudi. Nah, disinilah mulai fase Bani Israel yang baru. Periode sejarah. Ulama ahli membagi fase Bani Israel menjadi tiga fase, 3 masa. Yang pertama Asrul Qudot, masa kehakiman. Masa apa? Kehakiman. Yang kedua Asrul Al-Muluk, masa kerajaan. Yang ketiga Asrul Inkisam, masa perpecahan. Jadi setelah Nabi Yusha bin Nun bersama Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis, mereka mengalami 3 masa periode, masa kehakiman. Maksudnya apa? Nabi Yusha bin Nun membagi Palestina menjadi 12 ya provinsi, mungkin kalau bahasa kita sekarang. Setiap provinsi ada gubernurnya masing-masing. Dan Nabi Yusha bin Nun sebagai presidennya, sebagai apa? Pemimpin ketika itu, dipimpin oleh Nabi. Jadi mereka punya hakim masing-masing, ya, kabilah Benyamin sama hakimnya Benyamin, kabilah Yahuza dengan hakimnya Yahuza, kabilah Nabi Yusuf ya dengan hakimnya dari kabilah Nabi Yusuf dan yang lainnya. Tapi mereka sama-sama ngeyel, bosan dengan pemerintahan dari Nabi, seorang Nabi. Mereka bertengkar, bertikai, berdebat, ya, saling saling mengejek satu sama kabilah. Akhirnya terjadilah perang saudara. Sampai-sampai antara provinsi berperang. Sumsel dengan Lampung, Sumsel dengan Bangka, Jambi dengan Pekanbaru begitu. Dengan Riau misalnya. Enggak ya. Akhirnya mereka datang ke Nabi Samuel. Ketika itu yang memerintah Nabi Samuel, ya. Ustadz, emang ada Nabi Samuel? Nah, ini 25 nabi itu yang wajib diketahui. Ada nabi lain, Nabi Yusha bin Nun, Nabi Samuel, Nabi Daniel. Ya. Itu nama nabi. Ya. Nabi Syith, anak Nabi Adam dan seterusnya. Mereka minta Nabi Samuel, kita request raja aja kita. Sekarang kerajaan, jangan lagi dipimpin Nabi. Oke, kata Nabi Samuel, kalau kalian pengen begitu, karena raja kan memerintah semuanya, ya tegas, jadi mereka hormat semua. Oke, kalau begitu, kita pilih raja. Dipilihlah raja Tolut. Raja siapa? Tolut. Lu kok Tolut? Tolut kan bukan orang-orang yang ini, yang tokoh besar. Nabi Samuel, Tolut punya ilmu dan dia punya kuat. Ini kalau orang gabungkan antara fisik dan ilmu, mantap. Biasanya kelas yang juara 1 nggak pintar main bola, betul? Iya enggak? Siapa juara 1 di sini? Iya. Biasanya orang yang pinter itu kacamata, terus rajin baca, nggak bisa main bola. Kalau zaman saya dulu, Pak ya. Sedangkan yang jago main bola, badannya gede, akademiknya nggak bagus-bagus amat, iya kan? Tapi Tolut ini dia punya ilmu dan dia punya fisik yang kuat, dia gabungkan, dia jago main bola dan dia ranking 1. Nah, dipilihlah si Tolut.
Ya, saya cerita inilah awal masa fase yang kedua, yaitu masa kerajaan. Siapa raja pertamanya? Tolut. Nanti berperang lawan Jalut, ada pasukannya Nabi Daud namanya, ya kan? Akhirnya Nabi Daud pun jadi raja. Setelah Nabi Daud namanya raja, mewariskan anaknya siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menjadi raja sekaligus nabi, mengagungkan kerajaan dan kenabian. Beliau menjadi puncak kejayaan Bani Israel. Kerajaan terbesar Nabi Sulaiman. Tidak ada sampai sekarang dan sampai kiamat nanti orang yang menjadi raja sebesar kerajaan Nabi Sulaiman. Dia bisa memerintahkan jin, ya, bisa menaklukkan angin, bisa menaklukkan binatang, dan bisa berbicara bahasa hewan. Ya, masih ingat ketika Nabi Sulaiman lagi jalan, tiba-tiba semut-semut bilang, wahai teman-teman, kata semut-semut, cepat, let's go, pulang ke rumah, masuk ke rumah-rumah kalian, karena Sulaiman dan tentaranya sedang berjalan menuju lembah kita, nanti kita bisa terinjak, kata mereka. Mereka tidak sadar menginjak kita, cepat pulang ke sarang-sarang kita, gitu ya. Gitu. Nabi Sulaiman senyum aja dengar cerita. Ya mungkin kalau kita ini seperti nonton film Hachi, tahu Hachi? Lebah yang sebatang kara itu. Nih hewan-hewan yang bisa ngomong, atau Tom and Jerry nggak bisa ngomong ya. Ya, jadi inilah kerajaan terbesar sampai dibikinlah yang namanya ya Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman artinya istana Nabi Sulaiman. Ada orang, ya kalau kita boleh bilang stres, yang mengatakan istana Nabi Sulaiman adalah Candi Borobudur. Katanya Nabi Sulaiman itu dari kata Sleman. Sleman Jogja ya. Itu Sulaiman katanya. Padahal kan di Magelang gitu ya. Enggak jauh sama Yazid tuh Magelang, sejam Borobudur. Nah, inilah akhir jadi apa ya, awalnya aman-amannya dipimpin Tolut, dipimpin Nabi Daud, dipimpin Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman wafat, terjadilah perpecahan. Inilah fase yang terakhir, yang ketiga, itu Asrul Kisam, fase perpecahan. Anaknya Nabi Sulaiman, Rehabeam, ada bilang Ruhbuam, ya, Rehabeam, diprotes oleh Bani Israel. Jadi raja jangan keras-keras banget, jangan tegas-tegas banget, sering menghukum, longgar-longgar dikit lah jadi raja, jangan kayak Nabi Sulaiman bapak kamu, ya nanti kita terkekang, nanti santrinya terkekang, jangan kasar-kasar banget misalnya. Tapi tetap Rehabeam, tetap dia mengikuti prinsip ayahnya, tegas menindak kehukuman. Tidak ada istilah lancip ke atas, lancip ke bawah, tumpul ke atas. Ya, semua yang bersalah dihukum sesuai dengan peraturannya. Akhirnya mereka memberontak. Dari 12 kabilah tadi, 10-nya mereka ya memberontak dan membaiat Yerobeam. Kalau tadi kan Rehabeam, ini Yerobeam, anak dari Nebat. Siapa Nebat? Nebat ini bawahan Nabi Sulaiman yang membangkang. Jadi menjadi 2 kerajaan. Sedangkan yang istiqomah membaiat anaknya Nabi Sulaiman, si Rehabeam, hanya 2 kabilah. Yang pertama kabilahnya Yahuza, ya, yang kedua adalah kabilahnya Benyamin. Sisanya membelot ke Yerobeam. Sejak saat itulah Bani Israel terpecah menjadi 2 kerajaan. Yang pertama kerajaan Israel, ya, itu yang pembelotan, ya, itu kerajaan utara, pimpinnya Yerobeam tadi, ibu kotanya adalah Nablus, ada 10 suku. Ya, sedangkan yang kedua namanya kerajaan Yahuza atau Yahudi, kerajaan selatan, dipimpin oleh Rehabeam, anaknya Nabi Sulaiman.
Cuman dua suku, yaitu Benyamin dan Yahuza. Sejak saat itulah namanya orang berpecah belah ya, kacau, banyak maksiat, banyak pelanggaran, bahkan banyak kemurtatan, kekufuran, hancur sehancur-hancurnya. Ya, inilah balasan bagi orang-orang yang menentang para nabi. Sampai saat itulah, sejak saat itu ya, Bani Israel tidak lagi punya taring. Dia diserang oleh banyak bangsa, di antaranya adalah dari Irak. Ada raja menyerang Palestina, ya, menguasai Palestina. Kerajaan Israel dikuasai, dijajah. Di saat inilah Taurat dihilangkan, bertahun-tahun hilang, diambil, dihilangkan. Dan dulu orang nggak hafal Taurat, dan Allah pun tidak jaga Taurat, sehingga Taurat hilang. Kemudian selanjutnya tadi kerajaan Israel kalah oleh orang Irak. Orang Mesir, bangsa Kipti pun datang ke Palestina. Dia menyerang kerajaan Yahuza, diserang juga, kalah juga, terjajah. Satu dijajah Irak, satunya dijajah Mesir. Kemudian datang Raja Nebukadnezar atau Bukhtasnasar dari Babilonia. Dia datang, diusirnya Mesir, diusirnya ya orang Irak, dan dia menguasai Palestina dan menghancurkan Haikal Sulaiman. Sampai sekarang kan tidak ada, sudah dihancurkan. Yang tersisa nanti disebutkan cuma satu tembok, yang dikenal sekarang dengan tembok apa? Tembok ratapan. Ya, diperbudak Bani Israel jadi budak-budak Raja Babilonia. Ya. Kemudian Persia datang dari Iran, mengalahkan Babilonia Irak. Nah, Persia ini agak baik sama Bani Israel, monggo pulang katanya dari Irak, pulanglah kalian ke Palestina sana. Akhirnya mereka pun pulang. Dikisahkan 50.000 orang pulang ke Palestina dengan dipimpin oleh dua orang soleh. Salah satunya adalah Uzair. Adalah siapa? Uzair. Uzair ini orang soleh dan dia hafal Taurat. Allah berikan ilham wahyu. Dan ulama beda pendapat, siapa si Uzair ini? Nabi bukan? Ada yang bilang nabi, ada yang bilang bukan nabi. Ibnu Katsir merajihkan bukan nabi. Saking hebat Uzair, soleh dan hafal Taurat, sedangkan orang Yahudi nggak suka ngafal, mereka pun mengatakan Uzair anaknya Allah. Ya, anak Allah ini hebat, hafal Taurat dia. Yang awalnya Taurat hilang, dia datang, ya, ditulis ulang Taurat. Ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di Palestina suku-suku 12 ini udah enggak lagi menjaga. Ingat ya, mereka itu dari awal dari Mesir udah nasabnya udah bercampur-campur. Nikah sama orang Mesir, nanti dijajah oleh nikah sama ini, namanya budak, nikah kacau. Akhirnya nggak usah pakai kabilah-kabilah lagi, jadi satu bangsa yang sekarang dikenal dengan bangsa Yahudi. Bangsa sopo? Bangsa Yahudi. Mereka hidup damai di Palestina sampai datang Alexander Agung. Ya, ini kayak ya tadi Nagudir, terus sekarang Alexander Agung dari Makedonia di Yunani sana. Datang menyerang Palestina, menguasai Persia. Kan itu kan jadi wilayah kawasan Persia kan, dikalahkan Persia ketika itu oleh orang-orang Yunani. Datang lagi Romawi. Nah, Romawi menyerang Yunani di Palestina, terusir kerajaan Yunani. Akhirnya Palestina, Bani Israel ya dikuasai oleh Romawi. Inilah keadaan Bani Israel yang suka melawan syariat Allah, terkatung-katung dari satu penjajahan ke penjajahan yang lain. Bismillah. Ini dikuasai Mesir, terus dikuasai oleh Babilonia, terus di Persia, sekarang Romawi. Jadi semua kerajaan pernah menjajah
bangsa Yahudi ini. Di masa Romawi, masa Yahudi inilah lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Kurang ajar Yahudi, nggak setuju dengan Nabi Isa. Bilang Nabi Isa anak zina. Bahkan mereka Romawi ya untuk apa? Untuk menangkap Nabi Isa. Dan Yahudi sama Romawi pun tidak akrab-akrab banget adik-adik. Ya, sampai sekarang pun begitu. Yahudi, kami bangsa terpilih. Ya, dan lucunya orang-orang Nasrani di Indonesia bela Yahudi. Belum baik dia. Ya, kalau di Syam mana ada orang kan bela Yahudi, cuy, diludahi Yahudi. Ya, enggak temenan Romawi dengan apa? Yahudi, Nasrani dengan Yahudi. Ketika Romawi beragama Nasrani ikut Nabi Isa. Ya, kita dengar azan terlebih dahulu, kita ada masih lanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sampai Yahudi dikuasai oleh Romawi. Yahudi berkali-kali pengen memberontak ya dari kerajaan atau kekuasaan Romawi. Tapi gagal terus, gagal maning. Sampai Romawi marah, diburu habis-habisan tuh orang-orang Yahudi. Sampai Romawi menghancurkan Haikal Sulaiman. Yang mau dihancurkan, ada yang bangun, hancurkan lagi. Dan yang tersisa hanya satu dinding yang dikenal dengan dinding ratapan.
Sejak saat itu Romawi mengusir Yahudi dari Palestina dan melarang mereka masuk ke Palestina, dan di sini berakhirlah kisah sejarah Bani Israel. Mereka terpencar ke penjuru dunia, ke Eropa, ada yang ke Afrika, ada yang ke Asia, ada yang ke Amerika, ya, dan tidak bisa kembali ke Palestina. Bahkan di zaman modern pun Yahudi sering ditindas. Oleh kerajaan Inggris dia diusir, dijadikan jajahan. Oleh kerajaan Prancis, oleh Katoliknya Italia, pendeta-pendeta Katolik Italia, ya, oleh Romawi di Rusia. Yang terakhir yang dikenal dengan apa? Lupa namanya, Hippocampus ya. Itu Hitler, Adolf Hitler. Mana Rahid? Adolf Hitler. Apa nama ini pembantaian itu? Apa ya, lupa namanya istilahnya. Ya, genosida. Tapi ada lagi, ya, pembantaian ras Yahudi. Tahun 19 abad ke-20-an pokoknya. Wallahu a'lam, ada yang mengatakan Adolf Hitler ini sebenarnya ya baik sama Yahudi. Dalam artian dia ini sengaja membunuh ras-ras Yahudi yang lemah, yang tidak punya power, yang miskin, yang jelata, dan menyisakan yang hebat-hebatnya untuk bersatu, berkumpul gitu loh. Kan mereka kan banyak nikah sama beda ras gitu, dan mereka lemah secara ekonomi, secara kecerdasan, dibantai oleh Adolf Hitler. Dan di antara kutipan yang terkenal saya sisakan sedikit orang Yahudi agar kalian tahu kenapa saya membunuh mereka. Dan ternyata betul, ditolong oleh Inggris, ditolong oleh Amerika, mereka datang ke Palestina. Ya, dan mereka itu datang dengan paksa, dengan peperangan. Orang-orang Palestina nggak terima awalnya. Akhirnya Akhirnya mereka berhasil menguasai sebagian kecil daerah, dan mereka di tahun 1940-an, ya, artinya umurnya nggak beda jauh dengan Indonesia ya, nggak nyampe 100 tahun kan. Mereka ya mendirikan Israel Raya, dan mereka kurang ajar pakai nama Israel. Sejak saat itulah berdiri ya negeri Israel yang Zionisme ya, Yahudi. Dan karena tadi yang tersisa hanyalah orang-orang sedikit, dan mereka punya ya kelebihan baik kecerdasan dan segala hal, belum sampai 100 tahun mereka dalam tanda kutip sudah sukses secara duniawi. Bahkan penelitian mengatakan rata-rata perekonomian dunia ini ya corongnya kembali kepada orang-orang Yahudi. Nah, antum jangan heran ketika dia menjajah Palestina, PBB nggak bisa apa-apa, Amerika nggak bisa apa-apa, Rusia nggak bisa apa-apa, ya Israel nggak bisa apa-apa, Israel lagi, Inggris dan seterusnya. Kenapa negeri-negeri Islam kok tidak menyerang? Tidak semudah itu, Ferguson. Ya, perang itu bukan sesuatu yang mudah, adik-adik ya. Kalau Arab Saudi lempar rudal misalnya ke Israel, Israel diam aja? Enggak, lempar rudal balik. Kalau yang kena Mekah Madinah gimana? Maka istilahnya itu maka bantuan yang terbaik saat ini adalah doa dan donasi. Oh Yahudi Arab Saudi jangan tanya donasinya. Banyak, cuman enggak ria aja, enggak flexing. Ya enggak koar-koar, banyak bantuannya ke Palestina sana. Dengan doa bantu, dengan dengan jalur hukum ke PBB Indonesia pun sudah speak up, itu dengan cara-cara yang mungkin lebih halus, tidak semudah ya kekerasan dibalas dengan kekerasan, tidak semudah itu. Apalagi kita sebagai seorang pemilik negara yang bertanggung jawab menjaga keamanan rakyat dan penduduk kita terlebih dahulu. Jangan sampai niat nolong orang lain malah
ya negara kita, rakyat kita yang menjadi korbannya. Ya, Yahudi belum 100 tahun menghalalkan segala cara menjadi ya penguasa dunia. Ya, pseudo ekonomi. Ya, dan nanti meskipun demikian mereka tetap akan menjadi bangsa yang kalah dan tertindas. Dan endingnya, finalnya nanti mereka akan ngelawan kita, ngelawan cucu dan cicit kita, dan itu perang akhir zaman akan dimenangkan oleh kita kaum muslimin. Sampai Yahudi lari terbirit-birit, terkacir-kacir, mereka sembunyi di balik batu, mereka sembunyi di balik pohon. Apa kata pohon dan batu? Berkata, ya Abdullah, hadza Yahudiyun khalfi. Hamba Allah, prajurit muslim, ini ada Yahudi di belakang saya. Faktulhu, bunuh dia, sikat. Ya, langsung muslim menyala pohonku gitu ya, atau batuku gitu ya, langsung dibunuh. Kata Nabi, illal gharqat, kecuali pohon gharqat diem, nggak ngasih tahu ada Yahudi di belakang, karena pohon Yahudi gharqat itu. Dan konon katanya Yahudi banyak Israel ya menanam pohon gharqat di sana sekarang ya. Jadi Yahudi itu bukan lagi bangsa murni dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam, tidak. Ya, darah mereka sudah campuran, bukan darah murni lagi. Mereka tertindas ya di bagai negeri, menikah dengan banyak ras, sehingga mereka tidak dikatakan bisa kami adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam, tidak. Dan tidak berhak menyandang nama Israel sebenarnya. Ya, ini penamaan yang kurang tepat kita katakan. Dan mereka pun tidak berhak atas Palestina, sama sekali tidak berhak. Karena Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelum tinggal di Palestina sudah ada bangsa lain terlebih dahulu. Bangsa Kan'an, bangsa Fenisia, ya bahkan bangsa sebagian dari Yunani, mereka udah mendiami Palestina. Jadi enggak betul mereka bilang ini adalah ya, tanah kami. Enggak, kau pendatang. Ya, maka kita katakan ya tidak ada alasan pelegalan penjajahan atas Palestina yang sekarang. Dan jangan lupa adik-adik, ya kalian bisa hidup tenang di sini, bisa hidup nikmat di sini, bisa makan minum. Maka tolong doakan saudara-saudara kita di Gaza, di Rafah, ya yang sampai sekarang masih dibombardir oleh serangan-serangan Yahudi yang terkutuk. Maka di antara senjata kita adalah doa. Ya, demikian mungkin sejarah singkat ya. Kita cuma 1 jam berbicara, tapi kita ngomongin berabad-abad ini ya, dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang. Bahkan di zaman Nabi pun orang Yahudi ada 2-3 kabilah ya, Bani Qainuqa ini kurang ajar, mencela ya, dia membunuh orang muslim. Bani Nadir pengen membunuh Nabi. Bani Quraizah bahkan berkhianat membantu pasukan Ahzab ya, sehingga mereka pun ya diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah. Ustadz, boleh izin tanya, boleh menaruh Al-Quran di saku, baju atau celana? Syukron. Iya, ini kritik saya sepertinya. Ya bagusnya kalau ada tas, pakai tas ya. Tapi kalaupun dia di kantong baju ya, di sini nggak masalah, atau usahain tidak jatuh. Kalau memang dia darurat, maka dia boleh diletakin di kantong celana ya, karena dia di dalam tempat. Tapi sebaiknya kalau bisa ada opsi yang lain, ya. Kecuali kalau dia tidak ada kantong bajunya di sini, ya. Dan juga kalau di kantong baju pun kadang terjatuh, maka enggak masalah. Kemudian yang kedua, boleh tidak beli barang yang diboikot. Contohnya Starbucks. Secara hukum fikih ya, kalau barangnya halal boleh dibeli. Ya cuman untuk kondisi seperti ini jangan dulu dibeli ya.
Jangan dibeli sebagai bentuk loyalitas kita. Ya, apalagi yang betul-betul terbukti mensupport Zionisme seperti Starbucks. Dan anak pun pernah cuman sekali itulah masuk ke situ. Itu pun diajak orang. Ya, kopi harganya 60.000, 70.000 ya. Ya, enak sih enak, cuman ya tidak apa istilahnya terlalu mahal untuk orang-orang seperti anak ya. Dan itu insya Allah yang terakhir kalinya untuk saat ini. Jadi lebih baik tinggalkan, bukan dalam rangka boleh tidak bolehnya, ya, tapi dalam rangka apa? Dalam rangka untuk loyalitas kita dan tindakan kita untuk membantu saudara kita di Palestina. Ya. Saran kajian depan bahas tentang hari kiamat atau sirah Nabi. Sirah Nabi nanti ya, mungkin habis liburan. Ustadz, apa boleh mencintai seorang wanita kafir? Kalau dia adalah orang yang kita cintai karena kekerabatan, ya, contoh orang tua kita kafir, maka kita mencintai karena kekerabatan yang ada pada dirinya. Ya, sebagaimana seorang muslim boleh menikahi ahlul kitab, Yahudi Nasrani, boleh, bukan sunnah, boleh. Ya, sunnahnya wanita muslim bagusnya. Ya, maka dia boleh mencintai karena hubungan suami istri. Adapun kalian santri-santri yang dia bukan keluarga dan bukan istri kita, maka tidak usah cintai orang kafir. Masih banyak wanita muslimah yang lebih layak dan terhormat untuk mendapatkan cinta kalian yang spesial. Bani apa yang dikutuk Allah jadi monyet? Ya, Bani Israel. Ya, karena kasus mereka memanipulasi larangan Allah Subhanahu wa taala untuk menangkap ikan di hari Sabtu, larangan berburu. Ya. Dan khilaf para ulama apa arti dikutuk jadi monyet, ya, kera dan babi. Ada yang mengatakan bentuknya betul-betul diubah. Ada yang mengatakan sifatnya yang diubah dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Ya, mungkin demikian kita akhiri. Dan semangat untuk ujiannya, ya, totalitas, ingat ya, tawakal itu setelah berusaha dengan keras. Jangan malas-malasan terus inilah hasil ujian saya, tidak. Ya, totalitas, semoga mudahkan. Jangan lupa hadis Nabi, ihris ala mayan fauk. Yang kedua, wasta'in billah, doa sama Allah, dimudahkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan, dan seterusnya. Ya Rabbi shrah li sadri, dan seterusnya. Wa yassir li amri. Kemudian yang ketiga, wala ta'jas, jangan lemah, artinya jangan menyerah. Kalau emang kecil nilai hari pertama, hari kedua ya lebih giat lagi. Masih kecil, hari ketiga sampai semangat. Ya, demikian, semoga Allah berikan nilai terbaik untuk adik-adik semua. Kita akhiri, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.